Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa di reportase In Frame untuk sore hari ini. Ya, pemirsa, seperti yang Anda tahu bahwa rangkaian silaturahim nasional atau Silatnas keempat Majelis Tafsir Al-Quran untuk agenda hari ini berupa kegiatan donor darah nasional yang diikuti secara serentak warga MTA dari seluruh Indonesia. Dan kegiatan ini dibagi menjadi 127 titik dari Aceh hingga Merauke. Dan pemirsa, jika Anda melihat tayangan siaran langsung untuk kegiatan seremonial donor darah tadi pagi, di layar TV Anda akan terlihat jumlah real time perolehan kantong darah yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. Sebetulnya seperti apakah sistem penghitungan yang diterapkan oleh panitia MTA Pusat? Untuk mengetahuinya, saat ini kami telah terhubung dengan salah satu tim IT Silatnas MTA. Ada Mas Wajar Gigih Januar Iskandar. Kita akan mencoba berbincang dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Gigih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Ya, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, agak pilek sedikit ini. Ya, alhamdulillah. Semoga ini ya lekas sembuh, lekas sehat kembali. Lagi musim. Baik. Ya, dan untuk saat ini Mas Gigih masih berada di gedung MTA Pusat ya, di lantai 2 ini ya? Di lantai 2. Baik. Nah, ini hingga pukul 15:10 waktu Indonesia Barat. Berapa ini jumlah perolehan kantong darah dari seluruh Indonesia? Ya, seperti pemirsa lihat di kiri bawah layar jenengan itu, di sini terhitung 7.366 ya. Sampai perolehan sekarang ini real time, setiap 40 detik sekali secara refresh gitu mengirim data, dan ini diinput dari berbagai penjuru lokasi tempat donor darah di tanah air yang diselenggarakan Silatnas. Baik. Nah, untuk penghitungan ini sendiri melibatkan berapa petugas ini, baik di pusat maupun di 127 titik itu? Oke. Kalau secara perkiraan banyak sekali. Kalau di grup IT itu yang membantu di grup itu ada 614 sekian. 614-an orang yang tergabung di situ, dan masing-masing kan setiap satu tempat donor darah itu nggak cuma satu, ada banyak gitu. Betul, baik. Jadi memang ratusan petugas dilibatkan untuk memperlancar jalannya kegiatan donor darah, utamanya dalam penghitungan perolehan kantong darah, begitu ya, Mas Gigih ya. Dan kemudian sebetulnya sejak kapan sistem penghitungan ini diterapkan oleh Majelis Tafsir Al-Quran? Untuk sistem ini memang untuk secara nasional, karena baru kali ini kita buat sistem untuk pembuatan sistemnya, khusus di kegiatan rangkaian kegiatan Silatnas ini kita buatkan khusus, kita develop sendiri khusus baru kali ini gitu. Baik. Dan apakah ada rencana bahwa sistem seperti ini akan diterapkan di kegiatan yang lainnya? Ini contohnya bisa diterapkan untuk apa saja ini, Mas Gigih? Oh ya, kalau sistem itu kan keperuntukannya, fungsinya masing-masing ya. Karena kita itu banyak sekali kegiatan-kegiatan. Kemarin kami juga terlibat di Nafar, kegiatan Nafar itu kita buatkan sistem sendiri. Terus kemudian kegiatan donor darah kita buatkan sistem sendiri. Nah, ke depan mungkin akan ada sistem samaroh dan lain sebagainya. Banyak sekali yang akan banyak sekali PR IT ini untuk dikerjakan secara nasional begitu. Baik. Dan fungsinya kalau untuk donor darah ini yang terpenting adalah datanya. Jadi bapak-bapak semuanya yang sudah ikut donor darah mendaftar di sini itu database terekap di Majelis Pusat. Nah, ini nanti datanya ini bisa dimanfaatkan ke SAR apabila membutuhkan darah, PMI dan lain sebagainya. Di situ kan sudah tertera kontak lengkap database pendonor dari warga MTA se-Indonesia. Ya, itu manfaatnya yang nanti akan kita goalnya untuk donor darah, sistem donor darah kali ini. Gitu. Baik. Nah, kalau sejauh ini mungkin ada kendala-kendala tertentu ini, Mas, dalam input data? Karena di berbagai
daerah nih, ada yang di perkotaan, ada yang di pedesaan, ada yang di, nah itu menjadi kendala. Jadi mungkin dari geografis kan juga signal itu juga sangat berpengaruh. Terus kemudian device, HP, laptop itu kan masing-masing juga berbeda. Coba kita dan sumber dayanya pun juga nanti tetap kita training, tetap kita belajar sama-sama gitu. Nanti insya Allah pemuda-pemuda kita akan kita libatkan, karena tidak mungkin yang sepuh-sepuh nanti menginput kan, ya. Nah itu kendala-kendala ini yang selama ini ya mungkin nanti kita gerakkan lagi pemuda-pemuda kita supaya lebih aktif lagi membantu bapak-bapak untuk di bidang IT ini, gitu. Baik, ini sepertinya memang sesuai minat dari para pemuda juga ya dalam hal kegiatan yang kaitannya dengan IT seperti ini, dan mungkin juga apakah dari tim IT pusat ini juga membuka terus begitu ya kesempatan untuk para pemuda kita supaya bergabung dan memberikan pelatihan? Ya, tentu saja, tentu saja. Jadi bukan kami yang paling pinter, tapi daerah-daerah itu banyak sekali talent-talent yang pinter di bidang IT, bisa coding, bisa grafis dan lain sebagainya. Kami sangat-sangat membuka. Nanti teman-teman yang minat di bidang IT, nanti kita bisa berkolaborasi, Baik, dan ini kalau saya baca kemarin sekilas bahwa kegiatan ditargetkan selesai pukul 4 sore ya, atau pukul 16. Nah ini nanti kalau ternyata masih belum selesai, ini juga tetap input data tetap dilakukan ya Mas ya? Input data tetap kami buka, karena sampai sekarang ini di bawah itu masih banyak banget yang mengantri, karena ini bednya juga penuh. Jadi kemungkinan kalau misalnya terlewat dari 4, ya nanti insya Allah masih bisa. Kalau input data tetap dibuatkan, karena beberapa daerah itu ada yang menginput datanya belakangan. Jadi pokoknya download dulu, nanti ditulis manual. Nah, ada yang seperti itu juga. Tapi kita maklumi, apapun itu kita tetap belajar supaya nanti tetap data itu selalu real time. Ya, baik. Kalau untuk di pusat sendiri, sistem inputnya seperti apa ini? Misalnya seseorang sudah selesai pengambilan darah, kemudian mesti bagaimana ini, Mas Gigi? Kalau di pusat sendiri, jadi ini alurnya seperti ini. Pertama kan mendaftar dulu dari cabang masing-masing, karena ini kan di pusat. Pusat hanya sebagai pengambilan darah saja, gitu. Daftar di cabang masing-masing, kemudian datang ke pusat, kemudian pengambil darahnya diterima atau tidak. Kalau diterima langsung, karena di data di sini kalau sudah selesai, nanti di sini ada petugas IT-nya untuk menginput. Gitu, menginput datanya apakah diterima atau enggak, itu langsung sama-sama diinput di situ. Gitu. Kalau di pusat ya. Kalau yang di daerah saya kira juga tidak jauh berbeda. Meskipun ada yang memang ditunda menyelesaikan pengambilan darah terlebih dahulu, begitu ya? Ya, betul. Karena mungkin ya panitia mungkin terbatas, ada yang ngurusi, ada yang IT juga double yang lainnya juga. Nah itu mungkin beberapa daerah memang kami maklumi. Baik, mungkin memang ditulis secara manual dulu begitu ya, baru nanti diinput ke data. Betul, baru nanti ke kota cari signal, baru input. Nah itu bisa jadi. Baik ya. Baik Mas Gigi, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di sore hari ini memberikan informasi kepada pemirsa semuanya ya. Mungkin yang tadi bertanya-tanya ini kok canggih benar begitu ya untuk kegiatan input datanya setiap waktu bisa berubah dan bertambah. Ya, terima kasih Mas Gigi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saudaraku pemirsa, channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Demikian tadi reportase Inframe bersama tim IT Silatnas dari lokasi donor darah nasional di Gedung MTA Pusat bersama rekan Fajar Gigih Yanuar Iskandar. Saya Ida Aisyah mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.